Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kepadanya lah seluruh makhluk bertumpu dan mengadu. Dari keterserakan asa, dari kelemahan daya, dari ketidakmampuan usaha, dan dari kelemahan jiwa serta raga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan sekalian alam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup risalah, yang karenanya ia diutus untuk menebarkan kasih sayang ke seluruh alam. Maka adalah indah sabda-sabdanya, penuh harmoni. Tindak tanduknya penuh lestari, perintah-perintahnya penuh ketulusan memberi, larangan-larangannya penuh keikhlasan. Antara sabda dan lakunya tak pernah saling menyelisih. Adapun perintah dan larangannya tak pernah saling menyalahi. Maka adalah indah Islam, agama yang mengajarkan kasih sayang, diturunkan oleh zat yang maha kasih dan sayang, diwahyukan melalui malaikat yang penuh kasih sayang, dan disampaikan untuk disebarkan kepada sekalian alam oleh Nabi yang penuh kasih sayang. Sungguh indah agama yang diturunkan oleh zat yang maha indah, lagi maha mencintai keindahan. Karenanya Islam hadir di tengah-tengah umat bukan untuk membelenggu. Ia hadir demi memperindah tatanan. Yang rusak ia perbaiki, yang salah ia betulkan, yang bengkok ia luruskan, yang jelek ia baguskan, yang bodoh ia pintarkan, yang baik ia ajarkan, yang merusak ia larang, dan seterusnya. Islam hadir demi kasih sayang untuk sekalian umat. Maka adalah wajar jika sang pengemban risalah penuh kasih sayang kepada umatnya. Sebab ia adalah pelita yang membimbing bagi kegelapan-kegelapan hati mereka. Sebab ia adalah penentram yang mengarahkan bagi kegalauan-kegalauan jiwa mereka. Dan sebab ia adalah qudwatun hasanah, sang panutan lagi teladan bagi kehidupan mereka. Memang indah ia yang tersurat sebagai penuntun umatnya demi kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Benar-benar menjadi contoh yang sempurna dalam setiap sisi kehidupannya. Maka adalah keserasian yang ia ajarkan. Maka adalah kelembutan yang ia tuturkan. Maka adalah keadilan yang ia sebarkan. Maka adalah kemuliaan hidup yang ia tawarkan. Maka adalah rahmatan lil alamin yang ia simpulkan di tengah umat. Dan betul-betul indah ternyata. Ia benar-benar rahmatan lil alamin. Ajaran-ajarannya penuh sejuta hikmah. Wejangan-wejangannya tak pernah meninggalkan bekas lara di dada. Anjuran-anjurannya selalu menyimpul ulang semangat yang membaja. Nasihat-nasihatnya selalu tepat mengenai titik sasarannya. Dan tanpa sedikit pun menyinggung amarah. Keadilan dalam berkata dan kejujuran dalam bersikap, itulah pedomannya. Maka lihatlah manusia-manusia di sekitar. Tak pernah ada yang tercidrai rasa, tak ada pula yang pernah tersinggung kata. Semua ia tunaikan hak-haknya. Tak ada pembedaan, tak juga pengistimewaan, kecuali pada hal yang sudah digariskan, yaitu ketakwaan. Maka yang bangsawan tak tersanjungkan di hadapannya, yang rakyat biasa saja juga tak terpinggirkan di majelisnya. Semua sama, kaya ataupun miskin, tak ada beda.
Masing-masing ia tunaikan hak-haknya dengan perlakuan yang semestinya dan sepantasnya. Subhanallah. Sungguh keluhuran budi yang terbungkus dalam beningnya hati nurani. Maka terlahirlah keharmonisan. Terjermalah kemesraan dan terpadulah kesetiaan dan pengorbanan. Islam itu memang indah dan Islam itu agama yang menyejukkan. Dari keteladanan tingkah laku Rasulullah lah agama Islam disebarluaskan oleh para aulia dan para wali ke seluruh penjuru dunia dengan jalan yang damai. Salah satunya ke bumi Nusantara, yaitu Indonesia. Menyebarkan ajaran Islam tidaklah mudah di negara yang banyak keberagaman seperti Indonesia ini, baik agama, ras, budaya maupun bahasa. Seperti yang dicontohkan oleh para wali dalam menyebarkan Islam tanpa menyinggung agama lain yang ada di negara ini. Adanya wayang kulit, menara kudus, dan tembang-tembang yang diciptakan oleh para wali zaman dahulu menjadi bukti jejak penyebaran agama Islam di Indonesia tanpa menyisihkan ataupun saling menghujat. Wali Songo dan para pejuang zaman dahulu sukses mentransfer ajaran agama Islam sampai pelosok penjuru Nusantara. Jika kita telah lebih lanjut, di balik kegigihan mereka bisa kita ambil sikap yang luar biasa, yakni sikap toleran dan humanisme. Toleran mempunyai arti bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, atau memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sikap toleran tidak mengajarkan harus meninggalkan dari apa yang kita percayai, namun dengan adanya sikap toleran diharapkan bisa memunculkan sikap saling menghormati, menghargai, dan mengakui keberadaan manusia lain. Terkadang ego kita sendiri yang menjadikan agama Islam itu terkesan keruh. Tanpa adanya sikap toleran, tidak muncul perasaan aman dalam hidup. Yang ada hanya saling mengancam, tidak saling melindungi. Padahal dalam Al-Quran tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan suku-suku agar kamu dapat saling belajar kearifan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu adalah orang yang paling sadar Tuhan atau bertakwa." Memang masing-masing dari kita mempunyai kepercayaan dan pemahaman sendiri-sendiri memaknai agama. Akan tetapi dalam hubungan antar sesama manusia ada yang namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan bangsa, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan umat manusia, yang menuntut kita agar hidup berdampingan tanpa adanya pemaksaan terhadap mereka agar ikut apa yang kita yakin. Menjalani kehidupan di dunia ini sudah seharusnya kita bersikap humanis terhadap sesama manusia. Sebenarnya sikap toleran dan humanis itu saling berkaitan dan saling melengkapi. Terkadang orang bingung membedakan dari dua kata itu.
Memang dari segi makna sudah terlihat perbedaannya. Kan tetapi dalam aplikasinya masih sulit. Faktor utama karena kebanyakan orang paham ketika membaca arti dari masing-masing kata. Namun ketika sudah mau mengamalkan, lupa akan makna kata-kata tersebut. Sudah jelas deskripsi dari pengertian humanis sendiri. Lebih mudah dan simpelnya kita bisa mengartikan dengan memanusiakan manusia. Sudah menjadi kewajiban kita agar menjaga ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariah, bukan saling membenci dan menjatuhkan. Kedua sikap tersebut bisa terrealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan menjadikan Islam agama yang benar-benar menyejukkan, membawa kedamaian dan ketentraman seluruh manusia. Tidak hanya bagi pemeluknya saja, tetapi orang lain yang tidak menjadi pemeluknya akan merasa terlindungi. Islam sangat menganjurkan kita agar hidup berdampingan, saling menghormati, dan saling mengasihi. Tidak menjadi orang Islam yang pemarah, suka mengancam, dan membuat keonaran. Siapkan diri kita semua sebagai garda terdepan untuk menjadikan Islam agama yang ramah, bukan pemarah, sehingga menjadikan Islam agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Di bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini, marilah kita kembali ke fitrah kita sebagai pemeluk agama Islam yang membawa kedamaian dan kesejukan bagi seluruh umat manusia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita kesabaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.